Kita lanjutkan lagi maraton DC Extended Universe. Kali ini sampai ke kisah legenda Amazonian. Sebenarnya film ini adalah lanjutan dari BVS, karena di awal film kita akan melihat properti penting dari film tersebut yang berada di sekeliling Diana Prince, termasuk foto antiknya yang juga sempat diperlihatkan di file komputer milik Lex Luthor tentang data metahuman yang kini dipegang oleh Bruce Wayne. Hanya saja Diana Prince langsung membawa kita ke masa lalunya. Mari kita mulai saja ke Surabaya dipalakin preman. Ini dia Wonder Woman Universe. Here we go again. Welcome to Rewatch. Akhirnya kita bisa melihat langsung backstory lengkap dari karakter wanita satu-satunya dalam Justice League ini. Dirilis pada tahun 2017, beberapa bulan setelah perilisan Suicide Squad, yang juga merupakan lanjutan dari Batman v Superman Dawn of Justice. Zack Snyder bertindak sebagai salah satu produser, sementara sutradaranya adalah Patty Jenkins. Gal Gadot yang dengan manis memerankan Diana Prince alias Wonder Woman, Chris Pine sebagai Steve Trevor, dan David Thewlis sebagai Sir Patrick Morgan alias Ares. Karena ini adalah comic book adaptation movie, meskipun banyak di antara kalian juga yang sudah menonton filmnya, tetap saja kita perlu kasih spoiler warning terlebih dahulu kalau kalian belum pernah sama sekali nonton film ini. Ada? Filmnya dimulai dari Paris, Prancis, negara yang lagi dapat sorotan sekarang ini. Memperlihatkan seorang Diana Prince yang merupakan kurator untuk Departemen Purbakala Louvre. Di kantornya tersebut dia menerima foto antik yang memperlihatkan dirinya dan juga teman-temannya dari masa lalu, tepatnya di Perang Dunia Pertama. Foto ini dikirim oleh kurir dari Wayne Enterprises. Tidak lama setelahnya kita langsung dibawa flashback ke masa lalu Wonder Woman alias Diana Prince. Dia adalah Diana Prince kecil yang lahir dan dibesarkan di sebuah pulau tersembunyi bernama Themyscira. Di masa kecilnya, Diana Prince ini sangat terobsesi untuk menjadi seorang prajurit Amazon. Dia terlihat sangat bersemangat ketika melihat para prajurit Amazon sedang berlatih di bawah arahan dari Jenderal Antiope. Diana Prince di sini sedang menghindari kejaran gurunya hingga akhirnya dia melompat ke tepi bukit dan kemudian diselamatkan oleh Ratu Hippolyta yang merupakan ibunya sendiri. Diana terus berupaya untuk membujuk ibunya agar memperbolehkan Diana mengikuti pelatihan prajurit yang akan diarahkan oleh bibinya sendiri, yaitu Jenderal Antiope. Fighting does not make you a hero. Just a shield then. No sharp edges. Namun Ratu Hippolyta berulang kali meyakinkan dirinya bahwa dia tidak perlu menjalani pelatihan tersebut. Di satu malam, Ratu Hippolyta berniat untuk menceritakan kisah dongeng sebelum tidur untuk Diana yang dia harapkan bisa membuat perspektif Diana tentang perang berubah, di mana peperangan itu tidak menghasilkan apa-apa. Dongeng tersebut menceritakan sejarah penciptaan manusia yang diciptakan oleh Zeus. Manusia yang diciptakan oleh Zeus di sini digambarkan adil, baik, kuat, dan penuh dengan semangat, yang pada akhirnya membuat putra Zeus marah. Dia adalah Ares, God of War atau dewa perang. Ares ini iri kepada manusia hingga membuatnya menanamkan rasa cemburu dan kecurigaan kepada manusia ciptaan Zeus, yang membuat manusia akhirnya berselisih. Dewa kemudian menciptakan ras Amazon untuk menjaga kemurnian hati dan cinta dalam diri manusia dan berusaha memulihkan kedamaian yang ada di bumi. Tidak lama setelahnya dalam peperangan, Ares kemudian membunuh semua dewa-dewa Olympus yang menyisakan ayahnya sendiri yang terluka parah, yang pada akhirnya memukul mundur Ares. Dengan sisa-sisa tenaganya, Zeus kemudian menciptakan sebuah pulau tersembunyi di Amazon yang bernama Themyscira dan membuat pulau tersebut terlindungi hingga tidak dapat ditemukan oleh siapapun termasuk Ares. Zeus juga meninggalkan sebuah senjata yang mampu membunuh dewa yang dikhususkan untuk putranya si pembangkang, yaitu God of War. Senjata itu dinamakan God Killer. Sejak saat itu keadaan dunia sudah mulai tenang. Di sela-sela dongeng tersebut terlihat Diana Prince kecil ngumpet keluar dari kamarnya, kemudian menuju ke sebuah tempat rahasia dan bertemu dengan Antiope, lalu kemudian berlatih secara diam-diam. Di suatu hari, Ratu Hippolyta mewujudkan keinginan anaknya Diana Prince untuk melihat langsung God Killer. Ratu Hippolyta kemudian menjelaskan bahwa satu-satunya orang yang bisa menggunakan God Killer ini adalah orang yang terkuat di antara mereka. Ketika beranjak remaja, Diana Prince terus melakukan pelatihannya secara diam-diam bersama dengan Jenderal Antiope hingga akhirnya ketahuan oleh Ratu Hippolyta. Antiope berusaha meyakinkan Hippolyta bahwa Ares masih hidup dan satu-satunya cara untuk melindungi Diana Prince adalah dengan melatihnya. Akhirnya Hippolyta luluh dan akhirnya mengizinkan Antiope untuk melatih Diana Prince lebih keras daripada para prajurit Amazon yang dia latih. Tahun 1918, Diana kini beranjak dewasa dan masih terus melakukan pelatihannya bersama dengan Antiope dan beberapa pasukan Amazon lainnya.
Setelah terdesak oleh serangan Antiope, Diana akhirnya menggunakan kekuatan gelangnya dan membuat Antiope terlempar dan terluka. Di tepian tebing, Diana kemudian menyaksikan sebuah pesawat yang jatuh di lepas pantai Themyscira. Diana lalu bergegas terjun untuk menyelamatkan pilot yang ada dalam pesawat tersebut. Dan dia adalah Kapten Steve Trevor, seorang pilot di American Expeditionary Force yang berhasil diselamatkan oleh Diana. Tidak lama setelahnya, pulau tersebut kemudian ditemukan oleh kapal penjelajah Jerman yang kebetulan memang sedang mengejar Steve Trevor. Melihat kedatangan orang asing tersebut dengan perahu-perahunya, Ratu Hippolyta memerintahkan Diana untuk menjaga jaraknya dengan Steve Trevor. Sang ratu pun memerintahkan prajuritnya untuk melancarkan serangan anak panahnya ke kapal-kapal tersebut. Dan akhirnya pertempuran singkat pun terjadi antara suku Amazon dengan para prajurit penjelajah yang sedang mencari Steve Trevor tersebut. Setelah melihat salah satu prajurit Amazon terkena tembakan, Diana Prince akhirnya memutuskan untuk ikut berperang dan ini merupakan medan pertempurannya yang pertama. Namun sayangnya dalam pertempuran itu, Antiope mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Diana Prince dari serangan tembakan pasukan penjelajah dari Jerman ini. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Antiope memberikan pesan kepada Diana untuk mengambil God Killer. Melihat Antiope yang tewas, Ratu Hippolyta kemudian berniat untuk membunuh Steve Trevor karena menganggap Steve Trevor adalah anggota dari pasukan Jerman yang mereka hadapi. Namun segera dicegat oleh Diana Prince dan meyakinkan Ratu Hippolyta kalau Steve Trevor ada di pihak mereka. Sayangnya Steve Trevor tidak bersedia untuk memberikan penjelasan apa-apa kepada para suku Amazon. Akhirnya, Steve Trevor pun diinterogasi dengan menggunakan Lasso of Hestia, yang selama ini kita kenal dengan Lasso of Truth. Sebenarnya dalam komik namanya memang adalah Lasso of Hestia, yang pada dasarnya agak aneh karena Hestia sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kebenaran, justru lebih kepada family, rumah tangga, atau komunitas. Untungnya dalam film ini memberikan satu penjelasan kalau Hestia itu adalah Dewi Perapian, lebih tepatnya Dewi Perapian rumah tangga, household fireplace. What the hell is this thing? The lasso of Hestia compels you to reveal the truth. Ketika Lasso of Hestia ini dililitkan ke badannya, maka dia harus mengungkapkan kebenaran. Ketika dia berusaha melawan dengan melakukan kebohongan atau diam saja, maka tubuhnya akan merasakan panas yang luar biasa. Itulah sebabnya Steve Trevor akhirnya menjawab setiap pertanyaan dari Amazonian ini. Untuk saat sekarang kita lebih mengenalnya dengan Lasso of Truth, tali kebenaran. I'm a spy! Steve Trevor kemudian mengungkapkan bahwa sekarang sedang berkecamuk Perang Dunia Pertama di dunia luar. Dia adalah mata-mata sekutu. Ketika intelijen Inggris mendapatkan kabar bahwa pemimpin Angkatan Darat Jerman, Jenderal Ludendorff, akan berkunjung ke kamp militer rahasia Ottoman Empire, maka dia ditugaskan sebagai pilot untuk mereka, yang pada akhirnya mengetahui bahwa Jerman memerintahkan Turki untuk membuat sebuah bom atau senjata rahasia. Ternyata yang dibuat bukan sekedar bom, melainkan sebuah weapon baru yang diciptakan oleh Dr. Isabel Maru, seorang dokter psikopat yang juga dikenal sebagai Dr. Poison, yang merupakan senjata biologis yang mampu memusnahkan umat manusia. Steve Trevor kemudian mencuri buku catatan yang berisi informasi berharga dari Dr. Isabel Maru. Dengan sigap, Steve Trevor kemudian kabur menggunakan pesawat lalu meledakkan salah satu gudang di kamp militer rahasia tersebut. Steve Trevor berniat untuk menyampaikan buku tersebut kepada intelijen Inggris agar bisa menghentikan perang yang akan memusnahkan peradaban manusia. Setelah interogasi, Diana Prince malah percaya bahwa ini adalah ulah Ares, God of War. Diana meminta kepada Ratu Hippolyta untuk ikut dalam upaya pencegahan peperangan yang sedang terjadi. Namun Ratu Hippolyta menolak permintaan tersebut. Setelah mendapatkan perawatan untuk luka-lukanya, Diana kemudian menemui Steve Trevor yang sedang berendam tanpa sehelai pakaian pun. Diana sendiri merasa aneh melihat tubuh Steve Trevor yang notabene adalah lawan jenisnya, di mana dia memang belum pernah melihat laki-laki. Setelah memfokuskan penglihatannya, Diana kemudian mempertanyakan tentang barangnya Steve Trevor. What's that? It's a Bukan barang yang itu. Jangan salah fokus. Barang yang ini nih, jam tangan. Steve Trevor kemudian memberikan penjelasan kepada Diana Prince tentang jam tangan, apa kegunaannya, pokoknya semua deskripsi tentang jam tangan, yang merupakan teknologi yang dimiliki oleh dunia luar Themyscira. Di malam hari,
Diana diam-diam masuk untuk mempersenjatai dirinya dengan Lasso of Hestia atau Lasso of Truth, perisai atau shield-nya, dan juga God Killer, serta zirah perangnya. Setelah itu dia mengajak Steve Trevor untuk keluar dari Themyscira. Sebelum berlayar, Ratu Hippolyta, ibunya, mendatanginya. Karena tahu kalau Ratu Hippolyta tidak bisa menahan putrinya tersebut, akhirnya Ratu Hippolyta mengizinkannya untuk ikut bersama dengan Steve Trevor menuju ke dunia luar, dengan satu konsekuensi bahwa Diana Prince tidak akan lagi bisa kembali ke Themyscira. Ratu Hippolyta kemudian mewariskan mahkota milik Antiope yang dianggap sebagai salah satu prajurit terbaik yang pernah ada dalam sejarah Amazon. Namun Ratu Hippolyta masih menyembunyikan rahasia terbesar tentang jati diri Diana Prince yang sebenarnya. Diana kemudian meminta Steve Trevor untuk membawanya ke lokasi perang yang terbesar agar dirinya bisa menemui Ares. Ares isn't the god of war? The God of War is our responsibility. Steve Trevor dengan setengah tidak percaya mencoba menebak kalau Ares yang dimaksud adalah God of War. Sementara itu di tempat lain di camp militer rahasia, Jenderal Erich Ludendorff menemui Dr. Isabel Maru atau Dr. Poison untuk mengetahui perkembangan mengenai penelitian senjata biologis kimianya. Dr. Poison kemudian menemukan sebuah gas yang akhirnya bisa mengembalikan kekuatan dari Dr. Erich Ludendorff sendiri. Ketika dipusingkan dengan isi dari buku rahasia yang dicuri oleh Steve Trevor, Dr. Maru kemudian menemukan sebuah catatan yang akan menuntunnya untuk menyelesaikan penelitian senjata biologisnya yang sangat mengerikan. Keesokan harinya, Diana dan Steve Trevor akhirnya tiba di London. Diana begitu takjub melihat peradaban dan teknologi manusia pada saat itu. Di sini Diana benar-benar digambarkan sebagai seorang yang primitif yang belum pernah melihat teknologi dan bahkan belum pernah melihat bayi manusia sebelumnya. No, it's not made out of clay. Di mana dalam dongeng Ratu Hippolyta, dia diciptakan dengan tanah liat lalu diberikan kehidupan oleh Zeus. Mereka berdua kemudian menemui Etta Candy yang merupakan sekretaris Steve Trevor. Diana kemudian dibawa untuk mengganti kostumnya agar tidak terlihat mencolok di hadapan orang-orang. Bukannya bersikap anggun dengan gaunnya, Diana malah menganggap bahwa itu adalah zirah perang yang dipakai oleh manusia di peradaban yang asing baginya ini. Dia sampai mencoba 226 pakaian hingga akhirnya menemukan satu pakaian yang cocok. Tapi tetap saja akan kelihatan mencolok karena dia tetap menenteng God Killer-nya dan juga perisainya. Gotta put the sword down, Diana, please. It doesn't go with the outfit. At all. Put the sword down. Dalam perjalanan mereka dicegat oleh sekelompok agen mata-mata yang mengincar buku rahasia yang dicuri oleh Steve Trevor. Karena berusaha mengelak, Steve Trevor pun akhirnya ditembak. Beruntung, Diana Prince ternyata mampu menangkap peluru yang ditembakkan oleh salah satu agen tersebut. Diana pun akhirnya mampu melumpuhkan mereka satu persatu dengan mudah. Setelah rapat Dewan Perang digelar, Steve Trevor kemudian menemui atasannya, lalu menyerahkan buku catatan Dr. Isabel Maru alias Dr. Poison. Tidak lama setelahnya, pembicaraan mereka disela dengan kehadiran Sir Patrick Morgan yang berterima kasih kepada Diana Prince yang telah membantunya hingga bisa menyelesaikan pidatonya dalam rapat Dewan Perang Kekaisaran, yang mana kehadirannya mengalihkan perhatian audiens dan membuat suasana menjadi tenang. Sir Patrick Morgan dan Diana Prince pun akhirnya berkenalan. Sementara di tempat lain, Dr. Poison dan Ludendorff akhirnya berhasil melakukan eksperimennya. Kembali ke Dewan Perang yang berusaha untuk menerjemahkan buku catatan milik Dr. Poison atau Dr. Isabel Maru, tidak ada satupun yang dapat menentukan dua jenis bahasa yang digunakan dalam buku catatan tersebut. Hingga akhirnya Diana Prince memberitahu mereka bahwa dua bahasa tersebut adalah bahasa Turki dan bahasa Sumeria. Diana Prince sendiri memang sudah dijelaskan bahwa Amazonian menguasai berbagai macam bahasa di dunia. Semua orang di ruangan tersebut kemudian kaget melihat sosok Diana Prince yang kemudian diakui oleh Steve Trevor sebagai sekretarisnya. Setelah dianggap sebagai lelucon, akhirnya mereka memberikan kesempatan kepada Diana Prince untuk membacakan buku catatan tersebut dan menemukan bahwa Dr. Isabel Maru sebenarnya sedang merumuskan sebuah gas beracun, yaitu hidrogen yang mengandung belerang yang akan mereka lepaskan di garis terdepan. Setelah menemukan lokasi Ludendorff dan gas tersebut, Steve akhirnya meminta izin untuk memimpin penyerbuan di fasilitas tersebut, tapi ditolak oleh komite perang. Setelah mendengarkan keputusan tersebut, Diana kemudian menyuarakan kemarahannya kepada keputusan jenderal dan akhirnya memutuskan pergi bersama Steve yang berencana untuk menyerang lokasi Ludendorff tersebut. Diana merasa ragu dengan keputusan Steve Trevor dan untuk meyakinkannya, maka Steve Trevor menggunakan Lasso of Truth untuk mengungkap bahwa dia benar-benar berencana untuk menyerang lokasi garis depan yang dimaksud. Steve kemudian membawa Diana ke kedai minuman di mana mereka sebenarnya membutuhkan bantuan dan yang direkrut adalah seseorang yang bernama Samir. Samir, I wouldn't do that if I were you. Seorang aktor yang berubah menjadi agen spy, dan Charlie. That's not Charlie. That's Charlie. Seorang penembak jitu yang digebukin oleh seseorang, dan dialah yang memberitahu mereka tentang misi untuk membantu mengakhiri perang.
Diana kemudian mendeteksi bahaya yang mengancam mereka, lalu melumpuhkan orang yang berniat untuk menembaknya. Tidak lama setelahnya, Sir Patrick Morgan mendatangi mereka bersama dengan Etta Candy, yang diam-diam ternyata menolak keputusan Dewan Perang dan memutuskan untuk membantu mendanai ekspedisi yang akan dilakukan oleh Steve Trevor ke garis depan. Di stasiun kereta, Diana menyempatkan diri untuk membeli sebuah es krim. Thank you very much, sir. What do you think? It's wonderful. Yeah. Tentu saja scene ini tidak bisa dilewatkan begitu saja karena merupakan sebuah Easter egg di mana Diana menemukan keajaiban es krim yang dimiliki oleh umat manusia. Adegan ini awalnya muncul dalam komik New 52 ketika Diana menghadapi segerombolan harpis yang menyerang warga Amerika. Lanjut, di pelabuhan, hati Diana terenyuh melihat ternyata ada begitu banyak korban berjatuhan akibat perang. Sementara itu, Ludendorff mendatangi kabinet Otto Empire yang kemudian menyuruhnya untuk berhenti melakukan eksperimen bersama dengan Dr. Poison. Kabinet memutuskan untuk melakukan gencatan senjata dan menghentikan perang. Namun, Ludendorff menolaknya hingga kemudian dia keluar dan membunuh seluruh anggota kabinet tersebut dengan gas beracun yang dilemparkan oleh Dr. Poison. Diana, Steve, Samir, dan Charlie akhirnya melakukan perjalanan ke Belgia di mana mereka akhirnya bertemu dengan Chief yang juga merupakan seorang pedagang dan penyelundup pribumi Amerika yang bergabung dalam misi dan membimbing mereka ke garis terdepan di front barat. Dalam scene ini juga terdapat sedikit Easter egg yang menyebut nama Edgar Rice Burroughs. Edgar Rice Burroughs novels for both. Yang merupakan kreator dari Tarzan of the Apes dan juga John Carter of the Mars Barsoom series yang juga filmnya sudah pernah kita rewatch. Diana terkejut melihat kondisi perang parit yang sedang terjadi yang mana menjatuhkan begitu banyak korban dan dia sendiri tidak bisa melakukan apa-apa karena mereka juga sedang diburu waktu. Ini semakin menguatkan keinginannya untuk mengakhiri perang tersebut. Setelah mendengarkan permintaan tolong dari seorang wanita, Diana kemudian memutuskan untuk mengabaikan peringatan Steve Trevor lalu dengan nekat seorang diri menyerang garis barisan militer Jerman yang disebut dengan No Man's Land. Setelah melihat Diana berhasil menangkis semua serangan peluru tembakan dari para tentara Jerman, Steve Trevor, Samir, Charlie, dan juga Chief akhirnya memutuskan untuk membantu Diana yang kemudian diikuti oleh para pasukan sekutu yang juga memutuskan untuk ikut membantunya. Diana Prince akhirnya terlibat pertarungan hebat dalam sebuah medan pertempuran di mana dia berhasil melumpuhkan pasukan tentara Jerman dan juga berhasil menjungkir balikan sebuah tank hingga kemudian menghancurkan sebuah menara bangunan yang di dalamnya terdapat seorang sniper yang siap untuk membunuh mereka. Warga sipil pun akhirnya berterima kasih kepada Diana Prince dan momen tersebut pun akhirnya diabadikan di mana di situ ada Samir, Charlie, Chief, Steve Trevor, dan juga Diana Prince. Foto inilah yang dilihat oleh Diana Prince di awal film yang juga ditemukan dalam file metahuman milik Lex Luthor dalam film Batman v Superman. Trevor kemudian mengabarkan Etta Candy mengenai lokasinya yang mana dia berada di desa yang bernama Veld yang kemudian ditemukan oleh Etta Candy di peta yang kemudian memberitahunya bahwa Ludendorff berada beberapa mil dari komando tertinggi Jerman di desa tersebut. Ludendorff sendiri akan menjadi tuan rumah sebuah gala atau pesta yang akan dihadiri oleh Kaisar Jerman dan di sana juga akan hadir Dr. Isabel Maru. Pesta ini merupakan pesta terakhir sebelum Jerman menandatangani kesepakatan gencatan senjata. Telepon kemudian diambil alih oleh Sir Patrick Morgan yang memerintahkan Trevor untuk tidak menghadiri gala atau pesta tersebut karena akan mengacaukan kesepakatan gencatan senjata yang sudah direncanakan. Namun Steve Trevor memilih untuk melancarkan misinya sendiri dan menolak permintaan dari Sir Patrick Morgan tersebut. Sir, I'm losing you. Sir, hello. Sir. Diana Prince sendiri kemudian berasumsi bahwa Ludendorff adalah Ares yang berusaha untuk menciptakan sebuah senjata pemusnah massal. Malam harinya, Steve Trevor kemudian mengajari Diana untuk berdansa, yang mana ini akan berguna ketika mereka menghadiri gala atau pesta yang akan mereka hadiri. Keesokan paginya, mereka akhirnya melanjutkan perjalanan ke kastil tempat Ludendorff mengadakan pesta untuk merayakan formula gas baru yang telah dibuat oleh Dr. Poison. Sesampainya di sana, Trevor memutuskan Diana untuk tetap berada di luar dan tidak masuk ke dalam kastil karena penampilannya sangat mencolok dan akan menyita perhatian. Chief kemudian mencuri sebuah mobil di mana Steve dan Samir akhirnya bisa masuk dengan menyamar. Samir menjadi drivernya, sementara Steve menjadi kolonel. Diana sekali lagi ternyata mengabaikan perintah dari Steve Trevor untuk tetap bersama dengan Charlie dan Chief. Dia kemudian mencari-cari sesuatu di area sekitar untuk masuk ke dalam kastil dan akhirnya dia masuk ke dalam kastil tersebut setelah melumpuhkan seorang wanita Jerman dan mencuri gaunnya untuk melakukan penyamaran. Di dalam kastil, Steve memasuki ballroom dan bertemu dengan Dr. Poison lalu memeriksanya untuk mencari informasi yang mungkin saja berguna.
Dr. Isabel Maru merasa mengenali Steve Trevor dan Steve Trevor pun mengaku sebagai penggemarnya. Namun sayangnya dia ditolak dan akhirnya pergi ketika melihat Diana memasuki ruangan. Diana kemudian berpapasan dan bertemu dengan Ludendorff yang memaksanya berdansa pada saat itu. Ludendorff menjelaskan bahwa perang adalah keinginan para dewa dan itulah yang akan menentukan tujuan hidup dari manusia. Akibat dari penjelasan tersebut, Diana semakin meyakini dugaannya bahwa Ludendorff ini sebenarnya adalah Ares. Apalagi Ludendorff mengatakan bahwa Diana tidak mengetahui apa-apa tentang mitologi dewa Yunani. Setelah Ludendorff meninggalkannya, Diana kemudian berniat untuk membunuh Ludendorff pada saat itu juga. Namun kemudian digagalkan oleh Steve Trevor. Diana kemudian sekali lagi mengabaikan perintah Steve Trevor dan akhirnya berlari, dan di luar dia menemukan gas telah ditembakkan oleh Ludendorff. Trevor kemudian memerintahkan Charlie, Samir, dan juga Shiv untuk mengikuti dan mengawasi kemana Ludendorff pergi. Diana bergegas kembali ke desa dan akhirnya menemukan ternyata tembakan gas tersebut memiliki efek yang diinginkan oleh Ludendorff, yang akhirnya membunuh ribuan tentara dari kedua sisi dan juga warga sipil. Diana tidak mampu menahan kesedihannya melihat imbas yang ditimbulkan oleh gas tersebut. Dia kemudian menyalahkan Steve Trevor karena membiarkan hal itu terjadi karena telah menggagalkan dirinya membunuh Ludendorff. Diana kemudian kembali ke belakang kompleks kastil yang kemudian kembali dikejar oleh Steve Trevor dengan mengikuti kode asap yang dihasilkan oleh Shiv sebagai penunjuk jalan mereka. Diana akhirnya tiba di kompleks militer rahasia milik Ludendorff dan kemudian menerobos masuk hingga akhirnya bertemu langsung dengan Ludendorff di menara pengawas. Dengan menggunakan gas yang telah diberikan oleh Dr. Poison sebelumnya, Ludendorff menghirupnya dan memberinya kekuatan sehingga bisa memberikan perlawanan kepada Diana Prince. Pertarungan pun tidak bisa dihindarkan. Setelah memperkenalkan dirinya sebagai putri dari Hippolyta yang berasal dari Themyscira, dengan menggunakan Lasso of Truth-nya, Diana menghempas Ludendorff dan akhirnya menikamnya dengan pedang God Killer. Karena mengira kematian Ludendorff akan membebaskan dunia dari pengaruh perang God of War alias Ares, Diana malah dibuat kebingungan karena ternyata kematiannya justru tidak mempengaruhi orang lain. Trevor kemudian berusaha menjelaskan bahwa mungkin saja ada ataupun tidak adanya God of War alias Ares, manusia memang pada dasarnya sudah seperti itu. Diana lalu teringat terhadap perkataan dari Hippolyta yang mengatakan bahwa dunia manusia tidak layak untukmu. Diana kemudian berasumsi bahwa mereka tidak pantas untuk mendapatkan pertolongan. Trevor pun berusaha meyakinkan Diana untuk mempercayai keyakinannya bahwa perang harus dihentikan, dan dia meminta Diana untuk membantunya menghentikan perang yang sedang terjadi. Pada saat itu pasokan gas yang lebih besar sedang dimuat ke dalam pesawat pengeboman untuk dijatuhkan ke London dan memaksa sekutu untuk menyerah. Ketika hendak turun untuk membantu Steve Trevor dan kawan-kawan, Diana di menara akhirnya bertemu dengan Sir Patrick Morgan yang membenarkan perkataan Diana sebelumnya bahwa manusia memang tidak layak mendapatkan pertolongannya. Mereka justru layak untuk dihancurkan. Diana pun akhirnya menyadari bahwa Sir Patrick Morgan sebenarnya adalah Ares. Sir Patrick Morgan kemudian menjelaskan bahwa motifnya sebenarnya adalah untuk menunjukkan bahwa manusia ciptaan ayahnya Zeus itu sebenarnya jahat. Dengan menggunakan God Killer, Diana menghunuskan pedang tersebut kemudian ditahan dengan telapak tangan Sir Patrick Morgan. God Killer itu pun ternyata hancur. Diana merasa heran dengan kehancuran dari God Killer tersebut, hingga kemudian dijelaskan oleh Sir Patrick Morgan bahwa pedang itu sebenarnya bukanlah God Killer. God Killer sebenarnya adalah dirinya. Hanya dewa yang bisa membunuh dewa lainnya. Jadi yang diturunkan oleh Zeus sebenarnya bukanlah pedang God Killer itu, melainkan dirinya sendiri, yaitu Diana Prince yang telah dibesarkan oleh Hippolyta, yang bisa digunakan sebagai senjata untuk melawan Ares, God of War. Dengan menggunakan Lasso of Truth, akhirnya Sir Patrick Morgan mengakui dirinya adalah Ares. Sementara itu, Samir memberitahu Steve bahwa bom yang dibawa di pesawat memiliki pengatur waktu dan akan meledak dimanapun pesawat itu berada. Samir, Charlie, dan Shiv kemudian mengalihkan perhatian para personil Jerman yang tersisa, sementara Steve Trevor berusaha mengejar pesawat tersebut. Sementara itu, Sir Patrick Morgan akhirnya mengakui bahwa dialah yang mengatur Dr. Poison untuk membuat senjata pemusnah massal. Namun dia tidak pernah mengatur atau memerintahkan manusia untuk menggunakannya. Dia pula lah yang mengatur kesepakatan gencatan senjata, di mana dia juga tahu bahwa manusia sudah pasti akan menolak gencatan senjata tersebut, hingga berakhir pada kesimpulan bahwa perang memang harus terjadi untuk menuju dunia yang lebih baik. Dengan menggunakan kekuatan petirnya, Sir Patrick Morgan alias Ares meledakkan menara pengawas.
Pertarungan antara Diana Prince dan Ares pun akhirnya terjadi. Pertarungan dua dewa yang merupakan dua anak dari Zeus. Dalam upayanya mengejar pesawat yang berisi bom pemusnah massal, Steve Trevor kemudian menemui Wonder Woman yang terpental akibat ledakan senjata yang dihempaskan oleh Ares. Trevor kemudian meninggalkan jam tangan miliknya kepada Diana Prince, kemudian melanjutkan upayanya untuk mengejar pesawat yang berisi bom tersebut, dan dia pun berhasil masuk ke dalam pesawat itu. Sementara itu Diana kembali melanjutkan pertempurannya melawan Ares yang kini telah mengenakan zirahnya. Ares berusaha mengajak Diana untuk bersekutu dengannya, menghancurkan dunia. Kalau tidak maka dia akan mati. Pertempuran antara mereka berdua pun terus berlangsung. Sementara Samir, Shiv, dan Charlie masuk ke dalam gudang penyimpanan gas beracun, di mana di sana juga ada Dr. Poison. Mereka bertiga akhirnya berhasil meledakkan gudang tersebut. Diana yang akhirnya terdesak oleh serangan Ares melihat teman-temannya Samir, Charlie, dan Shiv yang hanya bisa pasrah menghadapi pasukan Jerman karena mereka kehabisan amunisi. Diana kemudian melihat pesawat yang dikendarai oleh Steve Trevor. Steve Trevor sendiri akhirnya meledakkan bom di pesawat tersebut dan membuat Diana histeris melihat aksi bunuh dirinya itu. Dia kemudian bangkit dengan seluruh tenaganya dan menghabisi satu persatu pasukan Jerman. God of War senang melihat aksi Diana tersebut yang akhirnya benar-benar menghabisi manusia ciptaan Zeus dengan klaim bahwa mereka memang pantas mendapatkannya. Diana kemudian menyerang Ares, namun kembali terpental. Ares kemudian memprovokasi Diana untuk membunuh Dr. Poison. Diana yang hendak menimpanya dengan sebuah tank kemudian tiba-tiba teringat dengan Steve Trevor yang dengan tanpa pamrih dan penuh dengan cinta mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan dunia pada saat itu. Trevor juga meyakini bahwa Diana akan menjadi penyelamat dunia. Akhirnya Diana memutuskan untuk membatalkan rencananya membunuh Dr. Poison, kemudian menyerang Ares. Dengan menggunakan kekuatan petirnya, Ares menyerang Diana, yang kemudian dengan kekuatan gelangnya, serangan petir tersebut malah terserap oleh Diana. Ares berusaha meyakinkan Diana bahwa mereka manusia tidak layak untuk mendapatkan pertolongannya, yang kemudian dibalas oleh Diana dengan mengatakan bahwa ini bukan masalah kelayakan, namun ini masalah apa yang dia yakini. Goodbye, brother. Dengan seluruh kekuatannya dan kekuatan petir yang berhasil diserap dengan menggunakan gelangnya, Diana akhirnya menyerang balik Ares dan membuatnya hancur seketika. Dia akhirnya melihat Charlie, Samir, dan Shiv bangkit bersama dengan seluruh pasukan Jerman tersisa dan melihat mereka akhirnya berdamai. Yang mana itu berarti umat manusia telah terbebas dari dorongan agresif yang diinduksi oleh Ares sehingga memutuskan untuk mengakhiri perang. Diana kemudian kembali ke London dan bertemu kembali dengan Etta Candy, serta kembali menemui Charlie, Shiv, dan Samir dalam sebuah perayaan berakhirnya Perang Dunia Pertama. Di satu titik dia akhirnya melihat dinding sebuah monumen yang berisi penuh dengan foto-foto prajurit yang meninggal dalam perang tersebut. Dan setelah diperiksa lebih teliti lagi, dia akhirnya menemukan salah satu foto yang dia kenal, yaitu foto dari Steve Trevor. Diana pun kembali merenungkan dan mengingat waktu-waktu kebersamaannya dengan Steve Trevor sambil menatap ke langit, dan akhirnya kita dibawa kembali ke masa kini di Prancis. Diana kemudian mengirimi Bruce Wayne email untuk berterima kasih karena telah mengembalikan foto tersebut dan memori tentang Steve Trevor kepadanya. Setelah mendengarkan gangguan yang terjadi di luar dengan menggunakan zirah besinya, Diana Prince pun akhirnya kembali beraksi. Tidak banyak yang bisa dikatakan mengenai film yang satu ini, kecuali film ini kembali melengkapi daftar film-film yang ada di DCEU yang sangat memukau dari segi plotline, arsitektur dan wardrobe, serta production design. Dan yang paling penting adalah development karakter yang dibangun sejak awal dengan intens oleh Patty Jenkins untuk Wonder Woman dan bahkan untuk Ares sendiri. Meskipun hanya disajikan dengan begitu singkat, namun kita bisa merasakan dampak yang ditimbulkan dari pengaruh God of War di sepanjang cerita. Satu hal yang sangat mencuri perhatian adalah meskipun film ini bertemakan perseteruan dewa mitologi Yunani yang juga dikisahkan dalam sumber asli komiknya, aksi kocak dan polos Diana Prince ketika memasuki peradaban manusia benar-benar sangat menghibur. Sekarang seperti biasa waktunya kita mencari Easter egg yang tersembunyi dan sempat terlewatkan oleh kita ketika menonton filmnya. Dalam dongeng yang diceritakan oleh Hippolyta kepada Diana Prince, para penggemar DC Comics mungkin akan mengetahui bahwa ada satu karakter yang sebenarnya direferensikan oleh Hippolyta dalam dongeng
dongeng tersebut, di mana dalam sumber buku komik aslinya Wonder Woman, Ares sebenarnya mengirim seseorang untuk menantang Hippolyta dalam sebuah pertempuran, dan dia adalah Heracles atau Hercules. Meskipun dalam dongeng ini tidak disebutkan secara spesifik, dalam film ini kita juga bisa melihat penampilan cameo yang dianggap sebagai petinju wanita terhebat yang pernah ada, yaitu Anne Wolf yang memerankan karakter Artemis. Kita bisa melihat dua scene yang memperlihatkan karakter Anne Wolf dalam film ini, yaitu dalam sesi sparring dan juga sebagai lawan terakhir Diana sebelum akhirnya menghadapi Antiope dalam pelatihan terakhirnya. Ketika Diana pertama kali menginjakkan kakinya di London di awal abad ke-20, ada satu detail kecil yang mungkin terlewatkan, yaitu sebuah poster yang merupakan salah satu poster propaganda yang dicetak oleh Hazel, Watson, dan Viney dalam Perang Dunia Pertama. The kitchen is the victory, eat less bread. Berikutnya, ketika Steve Trevor dan Diana Prince disergap oleh beberapa pasukan mata-mata yang mengincar buku catatan yang dicuri oleh Trevor, Diana memperlihatkan aksinya dengan menangkis sebuah peluru. Lalu sekitar beberapa detik, footage-nya menggunakan efek slow motion yang membuatnya terlihat seperti sebuah poster terkenal yang disebut Rosie the Rifter. Dalam pertarungan terakhirnya melawan Diana Prince, Ares sempat mengungkapkan bahwa dirinya bukanlah God of War, melainkan dia adalah dewa kebenaran alias God of Truth. Sebenarnya kalimat itu diucapkan oleh Ares sendiri dalam komik Wonder Woman issue nomor 37 yang dirilis pada tahun 2009 yang mengatakan bahwa perang adalah kebenaran. Kalau kita memperhatikan lebih detail lagi, sepertinya film ini memang sengaja melakukan repetisi adegan yang sama dengan dua film terdahulu DC Extended Universe. Adegan ketika Ares membuat Wonder Woman berhalusinasi merupakan hal yang sama yang pernah dilakukan oleh General Zod yang membuat Clark Kent alias Kal-El berhalusinasi dalam film Man of Steel. Sementara adegan berendam di kolam yang dilakukan oleh Steve Trevor di awal film ini juga dilakukan di awal film dalam Batman v Superman, yang mana yang sedang berendam di situ adalah Lois Lane di bathtub rumahnya. Itu dia beberapa Easter egg dan detail-detail kecil yang telah kita dapatkan setelah menonton kembali filmnya Wonder Woman. Kalau ada detail lainnya yang bisa kalian temukan, silahkan di kolom komentar, dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Terima kasih juga buat kalian yang sudah memutuskan untuk ikut bergabung dalam membership community. Berikut nama-namanya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.